Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Uludin Totene. Saya mahasiswa ekonomi pembangunan tahun keempat. Dalam FGD kali ini, saya akan membawakan materi tentang peningkatan pertumbuhan ekspor di sektor pertanian di tengah pandemi COVID-19. Langsung saja ke pembahasannya. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda tanah air kita, bahkan hampir seluruh dunia, nilai ekspor sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang positif. BPS telah merilis perkembangan ekspor dan impor pada Maret 2020. Dari data tersebut, sektor pertanian mengalami kenaikan nilai ekspor pada periode Januari sampai Maret 2020. Disebutkan bahwa ekspor perhasil pertanian mengalami pertumbuhan secara year on year pada periode yang sama sebesar 16,23%. Kepala BPS mengatakan nilai ekspor Indonesia Maret 2020 mencapai 14,09 miliar US dollar atau meningkat 0,23% dibanding ekspor Februari 2020. Jadi bulan lalu dengan bulan yang sekarang, bulan Februari dan bulan Maret memiliki peningkatan sebesar 0,23%. Sementara dibanding Maret 2019 menurun 0,20% dibanding ekspor tahun lalu pada tahun 2019 di bulan yang sama. Sektor pertanian mengalami peningkatan ekspor tertinggi year on year dibandingkan sektor lainnya yang cenderung turun. Ekspor hasil pertanian naik ke 15,30%, lalu diikuti oleh sektor industri pengolahan yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari sektor pertanian. Itu memiliki kenaikan sebesar 10,11%. Kenaikan ini diakibatkan oleh industri pengolahan memperoleh kemudahan untuk memperoleh bahan baku sehingga mereka mampu memenuhi permintaan pasar terhadap pasar luar negeri terhadap produk mereka, sehingga akibatnya ekspor terhadap industri pengolahan itu naik juga 10,11%. Nah, sekarang tadi kita sudah membicarakan tentang peningkatan ekspor. Lalu yang menjadi pertanyaan, komoditas pertanian apa saja yang memiliki ekspor yang tinggi? Oke, menurut informasi yang saya dapat, komoditas pertanian yang memiliki ekspor yang tinggi yaitu pertama sayur-sayuran dan buah-buahan seperti kobis, bunga kol, dan 77 jenis sayuran lainnya. Sedangkan kalau buah-buahan itu seperti kelapa, manggis, pisang, dan 176 jenis buah lainnya itu menjadi ekspor yang tinggi, ekspor komoditi kita yang tinggi. Terus ada tembakau. Ada beberapa negara yang masih mengimpor tembakau dari Indonesia seperti tercatat dalam BPE seperti USA, Belgia, Netherlands, dan Dominican Republic. Terus kopi. Indonesia mengekspor kopi jenis Robusta dan Arabica ke 10 negara seperti USA, Jepang, Belgia, Malaysia, Italia, Turki, Rusia, England, Mesir, Belgia, Jerman, dan Kanada. Dan ada juga tanaman obat aromatik dan rempah seperti jahe, kunyit, minyak astiri, lada, vanila kayu, manis pala, dan cengkeh. Dan juga ada lada hitam sebagai barang komoditi ekspor kita yang bernilai tinggi. Ada juga tanaman hias seperti bunga tilansia, aglonema, bunga sainpolia, dan kalunsoe. Yang pastinya komoditi yang memiliki ekspor tinggi pasti melakukan pengawasan kualitas sehingga komoditi tersebut layak untuk diekspor ke luar negeri. Ekspor non migas Maret 2020 terbesar adalah ke Tiongkok, kedua ke Amerika, ketiga ke Jepang. Dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,99%. Sementara ekspor ke Uni Eropa itu ada 27 negara sebesar 1,22 miliar US dollar. Sementara itu, menurut data BPS, upah minimal harian buruh tani nasional pada Maret 2020 juga mengalami kenaikan di tengah pandemi COVID-19 sebesar 0,15% dibanding upah buruh tani Februari 2020, yaitu Rp55.173 menjadi Rp55.254 per hari. Ini adalah rata-rata ya seluruh Indonesia. Jadi
ada hubungannya dengan peningkatan nilai ekspor dengan upah karyawan. Ketika permintaan banyak, perusahaan cenderung untuk meningkatkan upah karyawan agar produktivitasnya itu menjadi meningkat. Itu untuk bisa produktivitas meningkat sehingga mereka bisa mampu untuk meningkatkan outputnya agar dapat diekspor agar dapat memenuhi permintaan dari luar negeri. Nah, terkait hal itu, Kementan saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan neraca perdagangan melalui lalu lintas ekspor. Peningkatan dilakukan dengan salah satu program, yaitu peningkatan ekspor pertanian 3 kali lipat atau yang dikenal dengan namanya GratiX. GratiX merupakan ajakan kepada seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian untuk bekerja sama dengan cara yang tidak biasa, bekerja dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, jejaring, dan kerjasama yang kuat. GratiX mengajak kita sebagai kaum milenial untuk terlibat aktif dalam peningkatan ekspor pertanian dengan cara menggunakan teknologi, inovasi, dan menggunakan produk komoditas dalam pertanian dalam negeri untuk meningkatkan hasil ekspor pertanian. Naiknya ekspor komoditas pertanian menjadi bukti bahwa pertanian dapat menjadi penopang ekonomi nasional. Bila petugas kesehatan adalah frontliner, maka petani adalah backliner. Kita berterima kasih kepada mereka yang terus menjaga makanan dan ekonomi nasional. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Ani.